Oke teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ervenes. Jadi kali ini saya akan membahas tentang kenaikan berat badan yang normal apabila Anda hamil. Sekaligus ini menjawab pertanyaan Kak Sari ya. Dok, saya baru 7-8 minggu kok naiknya udah 5 kilo gitu kan ya. Normal nggak gitu? Jadi sekaligus kita jawab ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu apakah kenaikan berat badannya normal atau tidak, apakah kurang atau berlebih ya, supaya jelas teman-teman tonton ini ya. Jadi kita mulai langsung ya. Jadi ini saya taruh tabel di sini ya teman-teman ya. Inilah kenaikan berat badan yang normal. Oke. Tabelnya kok LB ya. Gak apa-apa, saya convert sendiri, saya ngomong nanti ya. Kenaikan berat badan pada saat kehamilan itu normal atau tidak itu tergantung dari berat badan Anda sebelum hamil ya. Kita sebutnya sebagai BMI, Body Mass Index ya. Caranya mudah, itu berat badan dibagi tinggi dalam meter dikuadratkan, nanti hasilnya ketemu. Nah, yang underweight itu BMI-nya kurang dari 18,5, sedangkan yang normal itu mulai dari 18,5 sampai 24,9. Lalu yang overweight mulai dari 25 sampai 29,9, dan yang obese itu di atas 30 ya. Jadi tabel yang ini teman-teman itu menjelaskan kenaikan berat badan secara keseluruhan dari awal sampai habis ya. Misalkan Anda underweight, BMI-nya di bawah 18,5, itu kenaikan yang normal adalah 12,7 sampai 18 kilo. Sedangkan bagi yang BMI-nya normal, kenaikan berat badan yang diharapkan adalah 11,3 sampai 15,8 kilo. Bagi yang overweight, kenaikan total yang diharapkan 6,8 sampai 11,3 kilo. Sedangkan bagi yang obese, ini 5 sampai 9 kilo. Jadi semakin Anda gemuk, kenaikan yang diharapkan semakin sedikit. Jadi mengetahui BMI ini sebenarnya sangat penting teman-teman. Sangat pentingnya itu bukan dalam hal nanti mengukurnya, tapi prediksinya ya. Banyak beberapa penelitian yang selalu disebutkan berulang-ulang apabila kita baca literatur tentang kenaikan berat badan normal gitu ya pada wanita hamil. Ini penelitian ini diulang lagi, mereka menyebutkan lagi gitu. Nah, saya sebutkan ya. Jadi yang pertama teman-teman, pada kategori obese atau overweight, apabila kenaikannya kurang dari yang diharapkan, ternyata angka kejadian bayinya itu lahirnya kecil itu sedikit ya. Padahal kita tahu ya, kalau misalkan gizi itu akan berpengaruh kepada bayi, tapi untuk kategori ini ternyata enggak ya. Jadi apabila targetnya tidak tercapai, jadi tidak perlu pusing ya. Nah, lalu penelitian kedua menyebutkan apabila Anda termasuk kategori obesitas, hal ini meningkatkan angka kejadian ya, pada gestasional hipertensi atau preeklamsi, lalu gestasional diabetes. Di sini juga termasuk di dalamnya makrosomia ataupun angka kejadian sesar. Jadi ini meningkat. Nah, lalu penelitian ketiga menyebutkan apabila berat badan Anda kenaikannya kurang dari 11,3 kilo, itu mempunyai resiko yang lebih kecil pada darah tinggi, gagal induksi, terjadinya CPD, cephalopelvic dysproportion, maksudnya bayinya terlalu besar gitu ya, tidak sesuai dengan panggul, ataupun sesar, ataupun angka kejadian pada bayi yang besar ya, large for gestational age. Lalu ada pasien yang bertanya, kalau saya nggak bisa seperti itu dok, jangankan saya hamil dok, nggak hamil aja saya bisa naik 2-3 kilo sebulan. Jadi bukan berarti Anda kalau sebulan bisa naik 1 kilo itu bisa Anda nambahin lagi, itu nggak gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah seperti ini. Kita sudah tahu kenaikan secara umum, kita bicara normal adalah 11,3 sampai 15,8 dari umum apabila BMI Anda termasuk yang normal ya. Jadi setiap bulan itu harusnya berapa kilo sih gitu kan. Ada yang secara kasar membagi langsung setiap bulan naiknya sekitar 1 sampai 1,5 kilo gitu ya, cukup. Lalu kalau ditanya ke saya apakah 1 kilo sampai 1,5 kilo itu sebenarnya relatif ya teman-teman ya. Pada saat usia trimester ketiga seharusnya disitulah penambahan berat badan janin dan maupun yang lain-lainnya meningkat. Di situ pun penambahan cairan pun makin meningkat gitu ya. Jadi seharusnya penambahan yang cukup signifikan itu ada di trimester 3. Jadi andai kata kita tarik garis total 12 kilo gitu kan ya. Ya seharusnya sekitar 5-6 kilo itu setengahnya sudah di trimester 3.
Nah sekarang kita balik lagi ke pertanyaan, dok saya baru hamil 7-8 minggu, kok ini sudah 5 kilo, ini normal nggak gitu kan ya? Naiknya 5 kilo, normal nggak ya? Jadi kenaikan 5 kilo dalam 7 minggu ini termasuk cukup tinggi ya. Jadi kita tahu bahwa kenaikan berat badan itu identik dengan kalori ya teman-teman ya. Kalori semakin tinggi, entah itu dari karbohidrat, protein maupun lemak, itu akan berubah menjadi berat badan. Jadi kalau misalkan 5 kilo dalam waktu 7 minggu itu cukup tinggi. Dietnya itu harus ditata lagi. Bukan berarti dietnya itu kurangin makanan, bukan. Tapi cukup ya untuk pertumbuhan bayi, tidak berlebihan. Judulnya adalah BMI sebelum hamil. Ya, maksudnya sebelum hamil itu sebelum terjadi kehamilan, betul kan? Nah pada saat Anda ngecek, saya telat, lalu saya cek, oh ternyata hamil. Itu biasanya sudah 4 minggu. Jadi yang betul itu Anda harus sebulan sebelumnya Anda tahu berat badan Anda itu berapa gitu. Sebelum terjadinya konsepsi, sebelum terjadinya kehamilan. Nah lalu begini teman-teman, kenaikan berat badan ini komposisinya itu apa aja sih? Mulai dari pertumbuhan rahim, janin, air ketuban, lalu cairan darah ibu, lalu juga adanya peningkatan lemak-lemak, lemak pada payudara ataupun pada perut gitu ya, itu semua meningkat ya. Jadi semua itu tergantung dari situ. Nah sekarang kita langsung, misalkan teman-teman 16 minggu misalkan gitu, teman-teman bisa secara kasar, oh ini 16 minggu berarti seharusnya saya sekitar 4-5 kilo sudah naik, seperti itu teman-teman. Ataupun kalau misalkan masih lebih kurang dari itu teman-teman tidak usah pusingkan, karena penambahan berat badan yang akan secara signifikan itu nanti setelah minggu ke-20 lebih ya, apalagi nanti minggu 30 ya teman-teman. Karena pada saat minggu 30 itu pertumbuhan bayi itu biasanya dalam seminggu bisa mencapai 200-250 gram per hari ya. Kadang-kadang yang suka sulit itu, dok saya 7 minggu nih naik 5 kilo, kelebihan apa enggak ya? Ya itu kelebihan. Mestinya dalam waktu 2 bulan itu cukup 2 kilo ya, atau 2,5 kilo seperti itu ya teman-teman ya. Nah lalu bagaimana bila kelebihan atau kekurangan? Jadi balik lagi seperti yang sebelumnya saya bilang tadi, itu kalori harus diatur teman-teman ya. Harus ada berbicara, harus ada konsultasi dengan gizi juga supaya tidak kurang ya. Kenaikan berat badan yang cukup tinggi, makan yang manis-manis ataupun semacamnya gitu ya, itu cukup berbahaya juga ya, karena nanti bisa meningkatkan resiko terjadinya darah tinggi, gestasional diabetes. Kalau diabetesnya saja tidak ada komplikasi nggak masalah, tapi kalau bagaimana dengan nanti akhirnya bayinya jadi besar, makrosomia di atas 4 kilo, susah melahirkan, apalagi bayi pertama, seperti itu. Ataupun yang paling jelek kalau ada diabetes, teman-teman makan yang manis-manis itu, kadang bayinya bisa sudden death. Itu cukup sering terjadi pada orang-orang yang terkena diabetes ya, apalagi gula darahnya tidak terkontrol ya. Jadi permasalahan pada orang yang kehamilan berat badannya cukup tinggi itu bukan dari berat badannya saja, itu dari penyakit yang bisa menyertainya. Seperti itu, misalkan diabetes itu sendiri. Nah lalu bagi yang kurang bagaimana? Ya lebih mudah lagi dengan makan yang lebih banyak. Dalam artian bukan hanya lemaknya saja ya, manis-manis saja gitu kan ya, tapi juga gizinya lebih tinggi. Itu biasanya bisa dicapai. Saya sendiri cukup jarang mendapatkan pasien dengan malnutrisi ya, lebih sering overnutrisi. Overnutrisi loh teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan dalam waktu 5-7 minggu Anda sudah naik 5 kilo, 6 kilo gitu kan ya, ada baiknya pola makan diatur. Oke, contoh satu lagi, misalkan 20 minggu cukup naiknya berapa kilo? 20 minggu kira-kira sekitar 5 bulan ya sekitar 4-5 kilo teman-teman. Oh iya, pertanyaannya belum dijawab ya tentang mual muntah, saya akan jelaskan di kesempatan lain lagi ya, karena agak cukup panjang. Tetapi apabila belum terjadi mual muntah pada saat 7-8 minggu, itu tenang aja ya Kak ya, tidak terjadi mual muntah ya, anggap aja bonus ya. Untuk saat ini anggap aja Anda enak gitu ya, gak usah pusing. Yang mual muntah itulah yang pusing-pusing nanti. Mataharinya udah hilang. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Saya Dr. Arvenes mengucapkan terima kasih.